Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis, yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam, termasuk ke dalam nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pada butir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh soal nomor 2. Krisis moneter pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis itu memukul perekonomian dan usaha di Indonesia. Diambil dari buku Monetary Policy Strategy tahun 2007, karya Frederick S. Miskin. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh A. Kurs dolar, B. Fundamental yang lemah, C. Faktor internal dan eksternal, D. Gejolak politik, E. Defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Pembahasan. Akibat dari terjadinya krisis ekonomi pada awal tahun 1997 adalah krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 sampai tahun 1998. Ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, faktor internal dan eksternal. Contoh soal nomor 3. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negeri Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda adalah A. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Membuat rasa kesukuan kuat. C. Rapat kemerdekaan. D. Mengajukan petisi ke Belanda. E. Memperkokoh suku Jawa. Pembahasan. Tujuan dari Sumpah Pemuda diantaranya adalah 1. Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. 2. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. 4. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. 5. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh soal nomor 4. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah A. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. B. Budaya salah satu daerah musnah. C. Saling mengenal suku-suku bangsa. D. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah. E. Perkawinan antar suku dan antar daerah. Pembahasan.
Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah mempercepat proses integrasi atau pemersatuan bangsa Indonesia karena adanya ikatan emosional yang terbangun antar suku. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Contoh soal nomor 5. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Kehidupan antar masyarakat sesama suku. C. Kehidupan dengan rakyat sejawat. D. Hubungan antara rekan kerja. E. Hubungan dengan negara lain. Pembahasan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragamannya, baik dari segi suku, agama, ras, serta antar golongan, sehingga harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh soal nomor 6. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan, sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan salah satu butir Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, di mana kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyimpangan dalam butir sila tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kedua. Contoh soal nomor 7. Perubahan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia akibat dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga negara. Salah satu lembaga negara baru sebagai produk Undang-Undang Dasar Amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas A. Membantu MA dan menyelesaikan perkara tingkat kasasi. B. Menyeleksi calon hakim agung. C. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. D. Berkonsultasi dengan Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi. E. Menangani pelanggaran HAM ringan maupun berat. Pembahasan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. Dan D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Contoh soal nomor 8. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan butir pengamalan Pancasila sila ketiga antara lain sebagai berikut. 1.
mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Peristiwa tembakan peringatan di perairan Natuna merupakan sikap dari rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, ketiga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe